Sangat kita sadari pandemi COVID-19 menimbulkan malapetaka global di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Dan tentu saja semua ini berdampak besar pada berbagai perusahaan. Bergerak di bidang usaha UKM, salah satu tetap untuk mendapatkan penghasilan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Dan dari data total, jumlah bisnis UMKM di saat pandemi ini meningkat sekitar 20%. Perlu diketahui pula, UKM di sektor kelautan dan perikanan merupakan bisnis UKM unggulan. Oleh karena itu, DP2GI akan memberikan solusi tentang bagaimana menjaga gairah bisnis di masa pandemi COVID-19 dan merencanakan bisnis pasca pandemi COVID-19 serta mengurangi susut hasil dan limbah. Nah, di sini saya akan membedah berbagai strategi-strategi tentang bagaimana upaya para pelaku usaha UKM untuk tetap bisa berpenghasilan di masa pandemi dan tentu saja dengan mengutamakan keamanan pangan dan gizi. Saya telah mengundang salah satu pengusaha UMKM menggunakan bahan baku ikan. Perlu diketahui juga bahwa ikan merupakan pangan hewani bermutu protein tinggi dengan syarat zat-zat gizi kontributor sistem imun tubuh. Selamat datang, Mbak Deni. Terima kasih, Pak Kun. Nah, tidak itu saja, saya juga mengundang Dinas Perdagangan. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, Ya. Terima kasih, Pak Kun. Ya, dan juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan juga hadir di sini. Beliau menyempatkan diri untuk bisa hadir di sini, luar biasa. Selamat datang, Bapak. Makasih, Pak Kun. Ya, beliau-beliau ini akan memberikan informasi penting seputar program-program pemerintah yang bagi para pelaku UMKM, khususnya di masa pandemi, agar pengusaha UMKM masih terus bisa produktif. Mungkin untuk yang pertama, saya pertanyakan kepada Ibu Farida Fitrianing Arum selaku Kepala Bidang Pemasaran. Bu, apa Bu strategi pemerintah bagi para pelaku UMKM agar di masa pandemi ini UMKM masih bisa produktif? Ya, terima kasih, Pak Kun. Jadi memang kalau kita berbicara terkait dengan pandemi, ini kan tidak hanya terjadi di Surabaya saja ya, tapi kan ya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia gitu. Memang salah satu sektor yang cukup terasa itu adalah sektor UMKM. Jadi kami punya data, jadi kami setiap bulan meminta data omset ke para pelaku UKM. Itu penurunannya sangat drastis gitu ya. Jadi hampir mungkin turun lebih dari 50%. Tapi kan tidak boleh hanya berdiam diri saja ya Pak ya, karena kalau berdiam diri kan artinya ya sama saja dengan tidak melakukan apa-apa, artinya nanti kan juga akan mati bisnis itu nanti. Nah, kami dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya, kita tetap berupaya untuk memberdayakan UMKM ini dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Jadi pada awal masa pandemi, kita ini kan perlu peralatan kesehatan, dalam hal ini yang masker kain dan baju hazmat, itu kami berdayakan UMKM untuk melakukan proses pengadaannya. Jadi mereka menjahit, mereka melakukan membuat baju hazmat, itu kita berdayakan. Dan memang tidak sedikit UMKM yang istilahnya itu banting setir. Jadi misalnya mulai yang dulunya handicraft, karena di masa pandemi handicraft itu mungkin tidak terlalu laku ya, karena orang kan lebih berpikir untuk bagaimana bisa survive, bagaimana untuk tetap bisa makan, akhirnya ya beralih ke jenis usaha yang lain. Tetapi sepanjang itu dapat kita fasilitasi, ya kita upayakan untuk tetap melakukan pendampingan, kita fasilitasi mereka, misalnya untuk pengurusan izin juga kita dampingi, juga beberapa pelatihan. Pada awal masa pandemi untuk pelatihan memang kita sempat stop karena kan tidak boleh mengumpulkan orang dalam jumlah banyak ya. Tetapi dengan semakin dengan semakin waktu berjalan, masyarakat mulai sadar tentang protokol kesehatan,
Akhirnya sedikit demi sedikit pelatihan itu mulai kita laksanakan, tetapi dengan jumlah peserta yang sangat terbatas. Offline masih bisa ya Bu ya? Masih, tapi sangat terbatas dan penerapan protokol kesehatannya sangat ketat, Tetap dijalankan. Pak. Iya. Jadi mulai tahun lalu kami menggandeng FTA Center. FTA Center itu kan di bawahnya Kementerian Perdagangan yang sekarang sudah bekerja sama juga dengan Universitas Airlangga. Mulai 2019 kita sudah start nih dengan FTA Center, tetapi karena pandemi sempat berhenti. Tetapi di bulan-bulan September sudah kita mulai jalankan lagi, tapi penerapan protokol kesehatannya sangat ketat. Seperti itu, Pak. Ikan ini kan salah satu produk pangan yang banyak rusak selama pandemi ini. Betul. Karena berbagai faktor, kurangnya permintaan, ya, kemudian pengaruh transportasi, termasuk keterbatasannya, dan gudang berpendingin juga masih kurang. Data bulan Juli 2020, APSI melaporkan turunnya permintaan terhadap ikan, ya, dan produk olahan ikan yang drastis dari pasar ekspor. Sementara permintaan dalam negeri untuk hotel, restoran, dan kafe turun mencapai 80%. Nah, kerugian ini kan tidak hanya dialami oleh pengusaha, tetapi juga nelayan tradisional, ya. Bahkan saya mendapatkan info kalau banyak ikan yang dikubur sama para nelayan karena tidak laku. Nah, dalam hal ini bagaimana menurut Bapak, Pak Erlambang selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyikapi dalam hal ini? Oke, makasih Pak Gun. Jadi kami DKPP ini pembina nelayan Surabaya. Pada saat pandemi sebenarnya untuk nelayan ini memang sedikit pengaruhnya. Yang berpengaruh malah budidaya ikan darat yang di tempat kami. Petani-petani ikan yang ada di tempat kami itu memang pada saat awal pandemi kesulitan. Pada saat panen yang banyak, ternyata pembelinya tidak ada. Ini yang kesulitan awal sehingga kita pada saat itu mencari solusi, yaitu menjualkan, membantu pemasarannya. Untuk nelayan secara umum itu tidak masalah karena memang nelayan kita kan bukan nelayan sampai tengah laut. Jadi memang hasilnya mungkin sedikit dan itu pengepulnya sudah ada. Nah, setelah kita cek memang tidak ada masalah dengan nelayan-nelayan di tempat kami. Ya. Untuk yang budidaya ikan inilah yang kemarin sempat bermasalah karena pada saat panen mereka tidak ada pembelinya. Nah, ini bagaimana solusi-solusinya sehingga pada saat itu kita bekerja sama ini untuk mengolah kembali ikan lele yang begitu banyak sehingga kita olah menjadi produk-produk yang lebih lama waktunya. Seperti abon, terus bakso itu kita ajari mereka sehingga ini pun juga harga jualnya tambah meningkat ya harga jualnya. Ini yang kita lakukan selain kita membantu pemasarannya, kita bekerja sama dengan teman-teman dinas perdagangan. Kita setiap hari ada pasar harian itu kita lewat online juga kita lakukan. Nah ini setiap hari kita lakukan itu untuk pasar, untuk membantu masyarakat dan kita lele-lele kita itu kita pasarkan di sana. Ini yang sudah kita lakukan. Selain itu juga kita pakai media sosial untuk menjual bahan nelayan kita libatkan di sana. Jualan di online. Ya, kita ajari mereka untuk kita shooting mereka, kita rekam, kita masukkan ke online. Ini yang sudah kita lakukan. Mungkin jadi itu bisa untuk bakso juga ya Pak lele itu ya? Kalau lele bakso, ya mungkin olahannya bakso, abon itu kita ajari mereka. Jadi terus mendampingi para UKM itu ya Pak ya? Iya, sehingga mereka selama ini bingung ini mau jual. Kalau kita diteruskan ya operasionalnya tambah gitu, pakannya lagi kan gitu. Bukan hanya lele, gurame juga mereka mengalami kesulitan pada awal-awalnya. Nah untuk mendapatkan UMKM ini tentunya yang didampingi oleh DKPP adalah mereka yang memiliki izin ya Bu ya,
Jadi usaha memiliki izin. Gimana kira-kira para UMKM ini mendapatkan izin, Bu? Apakah sulit ataukah mudah itu Kalau atau izin, gimana? alhamdulillah di Surabaya ini sudah gampang sekali. Oh, gampang sekali ya. Gampang ya. Mudah sekali Mudah. karena semua kan bisa terintegrasi lewat Surabaya Single Window itu. Jadi kalau yang untuk usaha mikro kan skala mikro itu kan persyaratannya sangat mudah, hanya perlu KTP dan pas foto ya Bu Deni ya. Dan itu 1 atau 2 hari sudah bisa jadi. Dan kalau jangan khawatir kalau misalnya agak gaptek gitu ya, enggak kurang paham terkait dengan SSB dan sebagainya, nanti teman-teman pendamping dari Dinas Perdagangan kita akan mendampingi untuk Pendaftaran SIUP-nya. Yang penting datang ya, Bu ya. Iya, Pak. Ya harus tanda tangan, ngisi formulir. Kalau tanda tangan semua Sudah elektronik. Elektronik Iya. semua. Wah. Termasuk kayak PIRT itu kan juga kita bantu juga, karena kalau PIRT kan dari teman-teman Dinas Kesehatan, tapi kan kita juga berikan informasi kepada para UMKM terkait persyaratannya apa saja. Jadi ketika mereka nanti sudah mengajukan itu ya persyaratannya sudah lengkap, jadi tinggal jalan saja gitu, Pak. Ya, jadi mudah sekali. Mudah. Ini berita baik ya. Iya. Apa selama ini memang mudah ya, Bu ya, untuk Mudah, Kota Pak. Surabaya ya. Iya. Mungkin bagi mereka yang belum tahu bahwa mengurus perizinan usaha kecil menengah itu sangat mudah dan disupport oleh pemerintah kota. Kita yakin pemerintah dan dinas-dinas terkait telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghadapi permasalahan ini. Dibuktikan dengan jawaban-jawaban dari Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan. Beliau sangat mensupport. Nah, setelah ini saya akan mengupas tuntas berbagai strategi pelaku UKM ya untuk tetap bisa produktif di masa pandemi. Setelah yang satu ini.